Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedayanipun para hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar ugi jamaah majelis SMS ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saged berkumpul kembali dalam kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan duduk kita sekalian di tempat yang mulia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Hadirin sedayanipun ingkang kawula mulyakaken, insyaallah pertemuan pada malam hari ini akan kita kaji hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diusung oleh Imam An-Nawawi yang menerangkan tentang fadilah-fadilah yang berhubungan dengan bulan Muharram, dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, yaitu pada bulan ini, yaitu bulan Rajab. Akan kita ambilkan, kita cari dan kita lengkapi dari kitab yang lain insyaallah ta'ala. Kebetulan ini adalah malam kedua ya dari bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nate dawuh, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini Al-Qur'an yang menerangkan akan keagungan bulan-bulan yang hurum, bulan-bulan mulia. Di antaranya yaitu Rajab, dan kita kebetulan malam hari ini adalah malam kedua dari bulan Rajab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bilangan-bilangan hari, bilangan-bilangan bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan itu indallahi, di sisi Allah, 12 itu ada 12. Hitungan bulan di sisi Allah itu ditetapkan oleh Allah ada 12. Jadi 12 bulan, nama-nama bulan Hijriyah yang 12 itu bukan buatan manusia, tapi memang sudah ditetapkan oleh Allah dari sebelum diciptakan al-ardu was samawat, dari sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya kan, kalau kita ada perkara namanya baju, ini kan kita yang namanya sendiri. Ada namanya HP, siapa yang namain? Yang nggak ada di Al-Quran. Ya kan, ada namanya apa, kursi, oh ada di Al-Quran ya. Ayat kursi. Ala kulli hal, ini bulan-bulan Hijriyah ya, yang 12 itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah menetapkannya, yang sudah menjadikannya sebelum diciptakannya langit 7 dan bumi 7. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di hitungan Allah, di dalam sisi Allah itu ada 12 bulan.
fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah. Ulama memaknai di dalam hukumnya Allah. Sebagian lagi memaknai di dalam Lauhil Mahfuz, memang sudah tertulis ada 12. Okay. Yaumal khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7. Apa maksudnya? Duluan mana penciptaan langit, bumi dengan penciptaan nama-nama bulan yang 7 tadi? Duluan yang nama-nama bulan yang 12 tadi, duluan nama-nama bulan. Karena apa? Ini sebagian mufassirin bilang begitu, ya. Sebagian seperti tafsir Al-Qurtubi itu mufassirin menerangkan lebih dulu penciptaan atau Allah menjadikan bulan yang 12 tersebut ketimbang menciptakan langit. Karena menciptakan langit sudah tercipta itu nama bulan yang 12 tadi. Okay. Minha yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu pada hari diciptakannya langit 7 dan bumi 7. Ya. Minha arba'atun hurum, dari 12 tadi wonten sekawan yang disebut hurum, bulan-bulan yang mulia. Allah jadikan 12 bulan tadi, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang mulia di sisi Allah. Minha arba'atun hurum. Ya. Dzalikad dinul qayyim, 4 bulan dijadikan oleh Allah mulia, itu adalah ajaran agama yang lurus. Wahai kalian orang-orang Mekah. Orang Mekah kalau dikatakan agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah mengagungkan bulan-bulan Ashhurul Hurum 4, yaitu napa? Rajab, Muharram, napa maneh? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nggih, paling utama Muharram memang. Cuma nek urut-urutane ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nuli Rajab. Nggih. Napa sing 12 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab bulan ke-7, Sya'ban, Ramadan bulan ke-8, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada penciptaan bumi dan langit. Karena firman Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu pada hari diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menjadikan hitungan bulan itu totalnya ada 12. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 tadi Allah jadikan 4 diantaranya bulan-bulan yang mulia, yaitu nopo? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang adalah bulan Rajab. Sekarang kebetulan bulannya adalah bulan Rajab. Okay. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengangkat sebuah hadis, wa an Mujibah al-Bahiliyah an abiha an ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa. Ini bulan mulia. Artinya bulan mulia niku pripun? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu adalah agama yang lurus yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab itulah sebelum Rasulullah datang, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, orang-orang Mekah sudah mengagungkan bulan-bulan mulia. Orang namanya di Mekah zaman dulu, Pak, zaman jahiliyah, orang megang pedang itu kayak kita bawa pulpen, kemana-mana itu dibawa. Mungkin kalau sekarang kayak kita bawa HP, siapapun pasti bawa HP, malah kadang lebih dari satu. Terus mboten, zaman itu siapapun pasti bawa pedang, mungkin lebih dari satu, neng diwae.
mau ke sana ke sini, mau ke mall, mau ke belanja ke pasar, mau bertamu, mau kemana, pedang ini nggak pernah ucul. Mereka memang perang itu seperti sudah ada, sudah biasa mereka. Okay. Hukum pada waktu itu pada waktu zaman jahiliyah. Tapi separah-parahnya mereka menenteng pedang kemana-mana. Begitu datang bulan hurum, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, mereka meninggalkan perang. Mereka meninggalkan permusuhan. Sehingga di dalam sebuah kitab diterangkan, andai saja pada waktu bulan Rajab seseorang bertemu dengan orang yang telah membunuh ayah dan saudara laki-lakinya, saudaranya pun, dia tidak akan membalasnya kalau ketemunya di bulan Rajab. Padahal kalau enggak, yaitu buntut, Pak. Orang Arab itu zaman orang Zahiliyah itu zaman itu qabilah-qabilahan. Hukum kisos itu ada. Siapa yang membunuh nanti dibela, nanti akan dicari pembunuhnya dan akan dibela oleh qabilahnya, dibela lagi, akhirnya perang. Lah itu pada bulan Rajab, separah-parahnya orang jahiliyah, ketemu orang yang telah membunuh ayah atau saudaranya pun kok ketemunya di bulan Rajab, aman, gak akan ada balas dendam. Sebegitunya mereka mengagungkan kemuliaan bulan Rajab, karena itu adalah peninggalan ajaran daripada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Walaupun setelah datangnya baginda Nabi Muhammad, menurut pendapat jumhur, keharamannya perang di bulan Rajab atau Asyhurul Hurum dinasakh menurut pendapat kebanyakan ulama. Yang tinggal adalah kemuliaannya bulan Rajab supaya tidak diisi dengan kemaksiatan. Karena sebagaimana ibadah di bulan Rajab itu dilipat-lipatkan lebih, maka kemaksiatan di bulan yang mulia pun dosanya akan berlipat lebih besar ketimbang ketika dilakukan tidak pada bulan Rajab, walaupun semua dosa maksiat itu besar. Betul ya? Itu karena keistimewaan bulan Rajab. An Mujibah al-Bahiliyah an abiha aw ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa atahu ba'da sanah wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Faqala ya Rasulullah amma ta'rifuni? Qala wa man anta? Qala ana al-Bahili alladhi ji'tukum amal awal. Qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal wajh wa qad kunta hasanal hay'ah. Qala ma akaltu ta'aman muddu faraktuka illa bilail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabta nafsaka. Thumma qala sum syahra sabr wa yawman min kulli syahr. Qala zidni fa inna bi quwwah. Al hadis. Ini hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya puasa di bulan Rajab. Ini yang ada di Riyadhus Shalihin. Memang kebanyakan hadis yang diangkat oleh para ulama tentang keutamaan puasa di bulan Rajab itu bukan hadis yang sahih. Akan tetapi ketahuilah, yang pertama, sekalipun hadis itu dhaif itu adalah sifat pada sanadnya, bukan sifat pada matannya. Sedoif-doifnya hadis itu adalah sabdanya Rasulullah. Beda kalau maudhu, memang hadis buatan. Paham ya? Sedoif-doifnya hadis itu sabdanya Rasulullah. Doif itu sebabnya rawinya ada yang kurang memenuhi syarat sahih atau hasan. Jadi sebabnya ada di dalam rawinya. Bukan berarti ketika hadis dhaif langsung ditinggalkan, anti boten. Ulama mengatakan istidlal menggunakan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal itu masih diterima. Yang tidak bisa hadis dhaif digunakan di dalam hukum. Tetapi kalau menggunakan hadis dhaif
yang mana berhubungannya dengan fadhailul amal, dengan keutamaan-keutamaan amal seperti puasa, maka hukumnya diperbolehkan atau dilegalkan. Tidak ada larangan sama sekali, nggih. Jangan begitu ada dengar kata-kata dhaif langsung anti. Dhaif itu hubungannya dengan sanadnya, enggak ada hubungan dengan matannya. Matanya, ucapannya itu tetap ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Itu yang pertama. Adapun yang hadis yang disebut oleh itu kebanyakan hadis ya, bukan hadis yang akan saya baca. Nanti akan saya kupas sesuai dengan kadar waktunya. An Mujibah al-Bahiliyah, diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, seorang sahabat perempuan. An abiha, dari ayahnya, au ammiha atau pamannya, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahnya tadi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqa fa atahu ba'da sanah. Pernah suatu ketika ayah atau paman dari seorang perempuan, sahabat perempuan ini ya, namanya Abdullah bin Ibn Haris al-Bahili. Abdullah bin Haris al-Bahili pernah datang sowan kepada Rasulullah. Waktu sowan ini keadaannya masih normal, sehat, bagus wajahnya, bersinar wajahnya, berseri-seri senyumnya, sehat, nggak ada kurangnya. Setahun pernah datang begitu. Dan setahun kemudian sowan lagi ngadep kepada Rasulullah. Tsumman talaqa, kemudian dia pergi, datang lagi kepada Rasulullah. Fa'atahu ba'da sanah. Kemudian dia datang sowan lagi nemuin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taghayyarat haluhu. Tapi ketika tahun berikutnya datang sowan kepada baginda Nabi, keadaannya sudah berubah, tidak seperti setahun yang lalu. Setahun yang lalu kelihatan gagah, kelihatan tampan, kelihatan kuat, kelihatan wajahnya berseri-seri, kelihatan sehat, kelihatan kulitnya seger. Tapi begitu datang setahun kemudian, kelihatan sudah seperti payah, capek, kurus, wajahnya kusam, seperti kurang segalanya. Ada apa? Rasulullah kemudian nanya, wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, dan waktu datang yang setahun berikutnya keadaannya sudah berubah. Faqala, kemudian berkata baginda Nabi, faqala, kemudian berkata itu si laki-laki tadi, ya Rasulullah, amma ta'rifuni, wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku? Kata laki-laki yang datang kepada Rasul tadi. Rasulullah juga kaget. Waman anta, jawab Rasulullah, memangnya engkau siapa? Orang laki-laki tadi kan setahun yang lalu datang dalam keadaan masih gagah. Karena berpuasa terus, datang kepada Rasulullah dalam keadaan sudah berubah menjadi kurus dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah hampir tidak mengenalinya. Waman anta, siapa engkau? Qala, laki-laki tadi berkata, ana al-Bahili alladhi ji'tukum amal awal. Saya adalah Abdullah bin Haris al-Bahili yang pernah sowan kepadamu ya Rasulullah setahun yang lalu. Heran Rasulullah berubah begitu ya. Kemudian qala famal ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Apa yang membuatmu menjadi berubah seperti itu? Dulu setahun yang lalu engkau sowan, engkau menghadapku dalam keadaan yang sangat bagus, badannya sehat, wajahnya seger, kulitnya seger, berdirinya tegap, tidak kurus. Kenapa sekarang menjadi berubah? Wa qad kunta hasanal hay'ah. Qala, kemudian laki-laki tadi menjawab, ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa billail. Orang tadi rupanya setahun penuh puasa, Pak. Tidak pernah makan siang hari. Kalau Indonesia, Pak, ini gaya makan ya, gaya makan orang kita dengan orang Arab, apalagi orang Arab zaman dulu. Orang Arab itu nggak ada ceritanya ngemil, Pak. Ya, kula panjenengan buka poso, pembukaane wis ana kurma, isi ana es buah, ana es degan, isi ana keluban, isi ana kolok, engko nembe maem sego. Iku ronde pertama, bar tarawih ronde kedua. Poso tambah lemu, Pak. Teng mriko
wayahe buka kurma telu ya kurma telu pun. Sampama wonten rezeki ya ana roti pun, mboten wonten 9 macam-macam. Wong tanahe mboten tukul wit-witan. Nek mboten tumbas mboten gadah maaman. Nek mboten gadah perkebunan kurma mboten gadah maaman. Teng riko niku gadah maaman mung nek gadah arta berarti saged tumbas, iku paling dodol ya kurma gandum pasare. Nek gadah kebun kurma berarti gadah kurma, gadah kebun anggur berarti gadah anggur, gadah ternak kambing berarti gadah susu. Lah iku kan sing gadah kan paling pirang wong, Pak. Yang lain boten gadah. Berarti nek pun maampun, boten maam napa-napa. Coba mawon jenengan buka puasa tapi maame dikurangi. Apa rak sewulan penuh langsung dadi krempeng. Gitu mboten. Iki ana ronde pertama, ana ronde kedua, ana es buah, ana es sekolah, segala macam. Poso tambah lemu. Nggih. Niki datang setahun penuh dia yang namanya Abdullah bin Haris Al-Bahili sahabi ini datang setahun kemudian sudah berubah menjadi kurus kering, tidak gagah seperti dulu. Rasulullah menjadi heran. Ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, semenjak saya berpisah dengan engkau setahun yang lalu, saya tidak pernah makan di siang hari, saya selalu puasa, tidak pernah makan kecuali malam hari. Pantesan. Okay. Ya, tapi jangan dikritisi, Pak Ustadz. Imam Nawawi itu juga seumur hidupnya puasa. Ya beda. Ada namanya makomnya Imam Nawawi itu wali besar, balagha fil kutub. Ya beda lah ya, bukan berarti sahabat Imam Nawawi lebih utama dari sahabat, buatan. Artinya sahabat itu kan untuk semua orang. Rasulullah memberikan hadis itu untuk semua umatnya yang levelnya biasa-biasa, ya kan. Tapi kalau Imam Nawawi ini kan orang khos, orang khusus, tidak untuk dicontoh secara umum dalam segi puasanya. Imam Nawawi itu puasa seumur hidupnya, Pak. Makannya sepisan sekali, minumnya sekali. Makannya ketika buka puasa, minumnya ketika sahur. Wonten sing kuat. Yalah ya dadi malaikat. Nggih. Itu Imam Nawawi. Ini beda, nggih. Sahabat tadi mengatakan, ya kenapa engkau berubah? Tidak seger, setampan, segagah seperti dulu, wahai Abdullah ibn Haris Al-Bahili. Katanya, semenjak saya sowan pada engkau ya Rasulullah setahun yang lalu, tidak pernah saya makan kecuali malam hari. Berpuasa seumur hidupnya, sepanjang tahunnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabta nafsaka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau begitu engkau telah menyiksa dirimu. Setahun penuh dibuat puasa. Kalau begitu engkau telah menyiksa dirimu. Kalau dalam fikih itu, Pak, setahun penuh itu enggak boleh buat puasa sepenuhnya. Ada hari-hari yang diharamkan untuk puasa, yaitu ada 5 hari yang diharamkan untuk puasa, yaitu namanya hari 1, hari Id ada Idul Fitri, ada Idul Adha kalih. Ada namanya Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah, berarti ditambah lagi 3 dadose gangsal. 5 ini tidak bisa ditawar, haram berbuat puasa. Niatnya apapun orang untuk ganjaran malah dapat dosa, haram. Ya, itu 5 itu. Ada puasa yang bisa menjadi makruh, yaitu apa? Separuh Sa'ban sama hari Syak. Hari Syak itu hari tanggal 30 Sya'ban, sementara tidak kelihatan hilal. Malam 30 itu kalau tidak kelihatan hilal maka disebut hari Syak. Malam 30-nya. Kalau malam 30 sudah lewat, sudah nggak ada Syak, pasti masuk tanggal 1 Ramadan, ya. Malam 30 Sya'ban kok nggak kelihatan hilal, namanya hari Syak. Kalau nggak kelihatan hilal, bi'an ghumma, mendung, itu hukumnya makruh buat puasa. Separuh yang kedua dari Sya'ban itu juga hukumnya makruh buat puasa, kecuali kalau orang tersebut sudah punya adat sebelumnya berpuasa. Adatnya dia puasa Senin Kemis, nembus separuh Sya'ban yang kedua, monggo nggak apa-apa. Atau dia seorang perempuan, kebetulan haidnya lama, belum sempat selesai kodoknya di separuh Sya'ban, monggo nggak ada masalah. Itu kalau tidak ada sebab.
Kalau dia punya adat walaupun satu kali, yaitu puasa Senin Kemis sebelumnya, atau dia puasa tertentu yang menjadi kesunahannya, katakanlah tanggal 11, 12, 13, 14, 15 nya berpuasa, berarti sudah punya adat puasa, ya nggak makruh, gitu ya. Kembali ke permasalahan itu fikihnya. Jadi 1 tahun itu tidak selamanya legal untuk berpuasa. Pasti ada hari yang diharamkan untuk berpuasa, minimal 5 hari. Yang lainnya makruh kalau tidak ada adat sebelumnya berpuasa, yaitu nisfu Sa'ban yang kedua dengan Yaumus Syak. Lanjut kepada pembahasan. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat laki-laki tadi datang dalam keadaan kurus, kering, tidak segar bugar seperti setahun yang lalu. Adzabta nafsaka, engkau menyiksa dirimu juga punya hak. Kalau badanmu lemah, bagaimana engkau mampu kuat ibadah kepada Allah? Ibadah sangat banyak. Bagaimana kamu mampu berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat? Badan harus kuat untuk bekal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Summa qala kemudian berkata sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum syahras sabr. Baginda Nabi kan tahu ini orang himmahnya, semangatnya kuat banget kalau buat puasa. Akhirnya Rasulullah matur atau bilang, bersabda kepadanya, sum syahrus sabr, puasalah bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Itu yang wajib. Jadi begitu diajari sama Rasulullah. Wa yauman min kulli syahr, dan 1 hari dari setiap bulannya, kata Rasulullah. Puasalah syahrus sabr, yaitu bulan Ramadan, dan puasalah 1 hari dari setiap bulan. Berarti minimalnya puasa sunnah itu sebulannya 1 hari, ya minimal. Pak Ustadz, itu Rasulullah suka puasa Senin sama puasa Kamis bagaimana? Itu sunnah usbu'iyah namanya, sunnah mingguan. Ada sunnah mingguan Senin Kamis, ada sunnah bulanan, ya sunnah bulanan, yaitu ayyamil bid sama ayyamis sud, hari putih 13, 14, 15, atau hari gelap, ya 28, 29, 30. Itu sunnah bulanan. Ada sunnah tahunan, apa? Arafah, ya, apalagi Tarwiyah, Muharram, itu namanya sunnah tahunan. Kemudian 6 Syawal, ya kan, itu namanya sunnah tahunan. Lah Rasulullah itu suka berpuasa Senin sama Kamis. Bagaimana itu Ustaz? Itu karena Rasulullah dalam sebuah hadis ada riwayat hari Senin adalah hari di Rasulullah dilahirkan, juga diangkat sebagai nabi. Makanya Rasulullah bersyukur atas hari itu, makanya berpuasa. Ini juga menjadi dalilnya maulid, bergembira dengan kelahiran. Riwayat lain juga ada yang mengatakan hari Senin dan hari Kamis adalah hari di mana ditampakkan kepada Allah amal-amal seorang hamba. Rasulullah pingin ketika amalnya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya ada sunnah puasa Senin sama Kamis. Jadi kalau jenengan mau berpuasa di bulan Rajab Senin Kamis itu sudah Masya Allah. 1, memang dasarnya sudah sunnah walaupun tidak di bulan Rajab. 2, tambah lagi di bulan yang mulia. Tapi minimalnya Rasulullah mengatakan sum yaumas syahrus sabr wa yauman min kulli syahr. Puasalah bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, dan 1 hari dari setiap bulannya. Kemudian laki-laki tadi matur lagi sama Rasulullah, zidni fa inna li quwwah, tambahi ya Rasulullah, kelihatannya saya masih mampu kalau cuma segitu, katanya si laki-laki tadi. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, sum yaumain, puasalah 2 hari dari setiap bulannya. Puasalah 2 hari dari setiap bulannya. Kemudian laki-laki tadi bilang zidni, rupanya dia masih kuat, minta ditambah lagi, tambahi lagi ya Rasulullah. Qala sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, 3 kali.
Kemudian Rasulullah mengatakan, puasalah dari bulan haram, kemudian tinggalkan. Kemudian tidak, puasalah dari bulan haram, kemudian berhenti. Puasalah dari bulan haram, kemudian berhenti. 3 kali. Oke. Wa qala bi asabihi ats-tsalas, dan Rasulullah ketika mengatakan tadi memberi isyarah dengan asabihi ats-tsalas, 3 jari-jarinya. Fadammaha, ini ya, namanya qabd. Ini namanya nasyr. Kalau begini namanya tafriq, kalau begini namanya dom. Fadammaha tsalas. Biasa tsalas fadammaha, kemudian dikumpulkan 3 jari-jari tadi, tsumma arsalaha, kemudian dilepaskan. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam Dalilul Falhin mengatakan sum salasan minha tsumma truk wa hakada. Puasalah 3 hari dari bulan haram, dari bulan yang mulia, dari Ashhurul Hurum, kemudian tidak berpuasa, kemudian tinggalkan puasa setelah 3 hari. Ini dalil diantaranya yang meriwayatkan hu terhadap ini hadis Abu Dawud, yaitu Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Okay. Di sini setelah sahabat tadi meminta tambah kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, sum salasan watruk, ya, katanya Rasulullah. Apa tadi? Sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Wa qala bi asabi atalat fadammaha thumma arsalaha. Thumma arsalaha. Puasalah dari bulan haram, kemudian tinggalkanlah puasa. Puasalah dari bulan haram, kemudian tinggalkanlah bulan puasa. Puasalah dari bulan haram, kemudian tinggalkanlah puasa. Wa asyar wa qala bi asabi athalas, dengan jari-jarinya yang 3, fadammaha thumma arsalaha, kemudian melepaskannya. Aisum salatan minha. Ulama Dalilul Falhin mengatakan artinya puasalah 3 hari dari bulan haram. Ya. Makanya kalau Kiai Jawa, kata Abah, kata Syekh Najih Maimun, itu biasanya puasanya 1, 2, 3 dari bulan Muharram, dari bulan Rajab, tanggal setunggal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, kalau Syekhona Najih Maimun mengatakan kalau ulama Jawa itu puasanya tanggal 1, 2, 3 saking bulan Rajab. La'allahu, kemungkinan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini. Karena Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang minta tambahi puasa tadi, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Puasalah dari bulan haram, kemudian tinggalkanlah puasa 3 kali. Dan itu dimaknai oleh dalil Sahibul Dalilul Falhin, artinya puasalah 3 hari, kemudian setelah 3 hari tidak berpuasa. Apa maksudnya? Kenapa tidak sambung saja sampai 10 hari? Menurut hadis ini, karena kalau 3 hari sudah berpuasa, ya, hari yang ketiga ini badan ini sudah terbiasa dengan kondisi perubahan yang pola makannya dirubah. Jadi masakohnya, ya, beratnya berpuasa tidak jadi terasa begitu berat karena fisik sudah beradaptasi. Hari kedua terasa berat, hari pertama terasa berat, hari kedua terasa berat, hari ketiga itu sudah adaptasi. Faedahnya kenapa Rasulullah mengatakan 3 hari kemudian tinggalkan. Ini katanya Syaibul Dalilul Falihin. Kalau sudah ditinggalkan puasa 3 hari kemudian dipedot, maka fisik ini akan kembali lagi kepada adaptasi yang awal. Begitu puasa lagi terasa berat lagi. Ketika terasa berat, pahalanya maka lebih berlipat-lipat. Maksudnya begitu. Tapi kalau puasa 3 hari terus nyambung, hari ketiga ini fisik sudah adaptasi. Jadi hari keempat kelima seperti sudah tidak terasa berat. Kalau tidak seberapa terasa berat, maka mengurangi kondisi pahalanya. Begitu ya. Kurang lebihnya begitu keterangannya ya. Artinya memang kan puasa itu kan paling misteri ya kan ya. Semua pahala ibadah itu kan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kan begitu ya. Semua pahala itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, kecuali apa? Puasa. Kalau puasa itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau puasa, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipatkan sampai 10, bahkan sampai 700 lipat. Gitu ya. Qala Allah Ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibihi. Kecuali puasa itu rahasia Allah, mau dilipatkan 700, mau dilipatkan 7.000, mau dilipatkan 7 juta, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini memiliki keistimewaan tersendiri seperti itu. Gitu kan? Itu apa namanya? Hadis yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita sering mendengar banyak keterangan daripada ulama yang menerangkan masalah hadis Rajab syahrullah, ya kan ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Jami'us Shaghir hadis nomor 4411. Itu ada hadis yang begini bunyinya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa Sya'ban. Wa Sya'ban dan kemudian Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan adalah syahru ummati, itu adalah bulannya umatku, bulannya umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali orang yang mengkritisi ini hadis dhaif dan lain sebagainya, atau bahkan yang ada yang mengatakan maudhu. Sahibu Faidul Qadir sarah hadis Al-Jami'us Shaghir dalam juz 4 menerangkan bahwasannya hadis tadi itu ya, hadis tadi itu memang sangatlah dhaif. Dhaif atau memang sangatlah dhaif. Akan tetapi hadis dhaif itu masih tetap bisa digunakan di dalam fadhailul a'mal. Keterangannya begitu. Hadis dhaif itu bukan berarti menggugurkan dia untuk tidak bisa lagi difungsikan sebagai fadhailul a'mal. Itu begitu, menerangkan begitu. Qala wa qala An-Nawawi lam yathbut fi shaumi Rajab nadbun wala nahyun bi'ainihi. Imam Nawawi mengatakan memang puasa bulan Rajab itu tidak ada hadis sahih yang menganjurkan, tetapi tidak ada yang melarang. Jangan kalau tidak ada yang menganjurkan digunakan sebagai dalil untuk memusuhi orang-orang atau ulama kiai-kiai yang mendakwahkan, yang menyuruh atau menganjurkan puasa bulan Rajab. Memang tidak ada hadis sahih, tapi ada nggak larangan yang sahih? Nggak ada. Terus apa masalahnya dilarang-larang? Hadis yang lain yang menerangkan keutamaan puasa sangat banyak. Yang lurus sama badan. Hadis yang lain diantaranya setiap bulan Rasulullah menganjurkan untuk puasa minimal 3 hari, karena 1 hari itu dinilai 10. Berarti puasa 3 hari sama dengan 30 hari. Ada hadis lagi yang tadi sudah tak angkat, ya, hadis tadi yang sudah tak angkat kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal anak Adam itu dilipat kalikan satu kebaikan sampai 10 atau bahkan sampai 700 kebaikan. Qala Allah Ta'ala illa siyama fa innahu li wa ala adzibihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kecuali puasa maka itu untukku dan aku akan memberikan pahala yang tidak terduga, lebih dari tadi. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan makanannya, mereka meninggalkan minumannya karena untukku. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa,
kegembiraan yang paling utama lagi ketika bertemu menghadap Robnya, Tuhannya. Okay. Al-hadis. Ini hadis ini, okay. Hadis yang ini tidak ada bantahan. Okay. Hadis yang ini. Gitu ya. Jadi nama ini artinya dalil yang menerangkan tentang keutamaan berpuasa masih sangat banyak. Jangan karena tidak ada hadis sahih tentang puasa di bulan Rajab kemudian digunakan untuk melarang berpuasa di bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih, juga tidak ada larangan sahih. Apa masalahnya orang ada berpuasa? Puasa, dalil lain yang mengatakan berpuasa tidak di bulan Rajab saja pahalanya sangat tinggi, ya. Kata Rasulullah, illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi, apalagi ketika dilakukan di bulan-bulan yang mulia. Itu nggih. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri pernah mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shoma al-khamis wal jum'ah was sabt min syahril haram kana lahu mithla ibadati sab'i mi'ati sanah wa fi riwayah tis'i mi'ati sanah. Siapa orang berpuasa dari bulan hurum, bulan yang mulia, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu berturut-turut, min syahril haram, dari bulan yang dimuliakan oleh Allah, kana lahu mithla ibadati sab'i mi'ati sanah, maka baginya sebagaimana ibadah 700 tahun. Wa fi riwayah tis'i mi'ati sanah, 900 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Habib Salim mengatakan hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, bukan maudhu. Ini adalah hadis dhaif memang, tetapi walaupun hadis dhaif bukan berarti tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk fadailul amal, keutamaan amal, gitu ya. Jadi ingat, ketika mendengar hadis dhaif jangan langsung sentimen. Yang dhaif itu hubungannya dengan sanadnya, matanya, ucapannya itu tetap sabdanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kalau hadis dhaif tetapi untuk fadailul amal, ulama mengatakan tidak masalah. Ngoten nggih, ini hadis yang dikatakan oleh Habib Salim, oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadiri, yaitu siapa? Man shamal khamis wal jum'ah was sabt min syahril haram kana lahu mithla ibadati sab'i mi'ati sanah. Siapa orang berpuasa pada hari Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu berturut-turut dari bulan haram seperti Rajab di bulan ini, maka baginya sebagaimana ibadah 700 tahun. Dalam riwayat lain sebagaimana ibadah 900 tahun, ya. Kalau mau lihat mereka semua orang-orang soleh, orang yang sudah jelas keilmuannya, orang yang sudah jelas ibadahnya, orang yang sudah jelas khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih pantas, lebih patut untuk kita ikuti sirah perjalanannya. Mbah Maimun, Syekh Maimun Zubair pernah mengatakan, puasa bulan Rajab itu kalau Syekh Maimun Zubair dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tidak bisa ya tanggal 1 dan tanggal 10, gitu ya. Bahkan beliau Syekh Maimun Zubair pernah mengangkat sebuah hadis. Siapa orang yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka saqallahu syaraban ahla, ya, minal asal wa abyadha minal laban wa adyaba minal misk. Siapa orang berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban, kata Syekh Maimun Zubair dalam hadis yang diangkat oleh Syekh Maimun Zubair, maka Allah akan memberikan minuman baginya yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak misik. Artinya bisyarah pasti masuk surga, ya. Tak cari-cari hadis ini, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh hadis yang diangkat oleh Syekh Maimun Zubair tadi. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anas radhiyallahu taala anhu annahu alaihi salatu wasallam qala fil jannah nahrun yuqalu lahu Rajab. Di surga itu ada sungai yang dinamai dengan nama Rajab. Itu sungai tersebut. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih, sangat jauh lebih jernih putih daripada putihnya air susu. Ya. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada manisnya madu. Wa ahla minal asal. Man soma yauman min Rajab saqallahu ta'ala min dzalikan nahar. Lebih putih dari air susu, lebih manis daripada madu. Siapa orang berpuasa 1 hari di bulan Rajab tersebut, maka Allah akan memberi minum dari sungai tersebut. Nyambung boten keterangannya Syekh Maimun Zubair dengan hadis ini. Ya, mereka sudah jelas-jelas orang alim, orang yang istiqomah, orang yang amalnya lebih pantas untuk kita ikuti daripada orang-orang yang sekedar hanya menyudutkan atau mengkritisi itu hadis dhaif, tidak bisa digunakan. Baik, itu hadis dhaif, apakah ada larangan nahyi yang sahih juga? Tidak ada. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Bahkan fadilahnya yang sangat, dan dikatakan oleh ulama hadis dhaif itu sah digunakan sebagai dalil, sebagai hujah di dalam fadhailul amal, di dalam amal-amal, dalam keutamaan amal. Niku diantaranya ya. Nah, kemudian di dalam kitab Tukhwatul Ikhwan ya. Di dalam kitab Tukhwatul Ikhwan ada keterangan daripada ulama yang menerangkan bahwasannya tentang maknanya puas, tentang maknanya sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hadis tadi yang diriwayatkan Imam Baihaqi tadi. Yang hadis tadi merupakan hadis dhaif sebenarnya, yaitu Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ada perkataan ulama begini, kalau itu hadis walaupun dhaif, kalau ini perkataan ulama, Rajab syahrul istighfar, Rajab adalah bulan istighfar ya. Rajab adalah bulan istighfar. Kemudian kalau Sya'ban adalah bulan solawat ala Nabiyil Mukhtar, solawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Kalau hadisnya Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umatku. Tapi perkataan ulama, Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan solawat ala Nabiyil Mukhtar, Ramadan bulan Al-Quran. Apa hubungannya? Kayak nggak nyambung. Nyambung apa buatan? Nyambung, Pak. Ini rahasianya. Diterangkan di dalam kitab Tukhwatul Ikhwan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lil Allamah Al-Fashani. Rajab syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati. Wal hikmah, hikmahnya kenapa begitu? Ya. Hikmahnya fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah ay in raja'ta ila babi fi Rajab aghfiru laka bila syafi'. Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang hamba istighfar, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah di bulan Rajab, maka akan diterima oleh Allah tanpa perlu orang yang mensyafaati. Maka dikatakan oleh ulama Rajab syahrul istighfar. Ya. Ini al-hikmah, dikatakan keterangan ini ada di kitab Tukhfatul Ikhwan lil Allamah Al-Fashani. Hikmah daripada hadis Rajab syahrullah disambungkan dengan perkataan ulama Rajab syahrul istighfar. Bagaimana nyambungnya, bagaimana? Beliau mengatakan
orang yang datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah di bulan Rajab, yaitu dengan banyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerimanya tanpa ada orang yang mensyafaati, tanpa butuh perantara, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kembali kepada Allah di bulan Rajab. Sebab itulah ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Cukup kita sendiri tanpa perlu perantara. Banyak istighfar kepada Allah di bulan Rajab, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dikatakan Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa butuh perantara syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia kembalinya di bulan Rajab. Tapi kalau seorang hamba kembalinya di bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahri, dalam hadisnya kata ulama, wa Sya'ban syahrus sholah ala nabiyil mukhtar. Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrus sholah ala nabiyil mukhtar. Rajab syahrul istighfar, Sya'ban bulan sholawat. Ini perkataan ulama. Hadisnya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahru ummat syahri. Kenapa dikatakan syahri? Kalau Sya'ban kok syahri, kalau Rajab kok syahrullah, kalau Rajab kok syahr bulannya Allah, kalau Sya'ban kok bulanku Rasulullah. Dan ulama mengatakan kalau Sya'ban adalah bulan sholawat kepada baginda Nabi, karena orang yang kembali, ini dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan ke Abdul Alam Al-Fashani, karena orang yang kembali kepada Allah di bulan Sya'ban itu butuh perantara untuk diterima taubatnya oleh Allah, yaitu perantara syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah ulama mengatakan Sya'ban adalah syahrus sholah ala nabiyil mukhtar. Maka kita disuruh banyak membaca sholawat di bulan Sya'ban dengan harapan taubat kita kepada Allah, perantara sholawat tadi mendapat syafaat dari baginda Nabi dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sudah selesai, dua, tinggal satu sekarang. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulanku. Ini perkataan hadis baginda Nabi, walaupun dhaif. Tapi perkataan ulama, wa Ramadan syahrul Quran, syahrul Quran, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apa kesinambungannya, bagaimana? Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di sini dikatakan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu butuh kepada syafaatnya orang-orang mukmin. Itu butuh kepada syafaatnya orang-orang mukmin, di sini dikatakan. Ihtajat ila syafaatil mu'minin. Itu butuh kepada syafaatnya orang-orang mukminin. Makanya dikatakan wa Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ada lagi hadisnya wa syahrul muwasah, dan bulan saling tolong menolong. Ya. Karena Al-Quran nanti akan bisa memberikan syafaat, orang-orang mukmin atau amal baik pun juga akan bisa disebabkan menjadi penyebab syafaat. Ramadan dalam hadis yang masyhur yang Rasulullah khutbah di akhir dari bulan Sya'ban itu apa? Inna Ramadan syahrul Quran wa syahrul muwasah. Bulan tolong menolong. Kalau tolong menolong akan menyebabkan butuh syafaatnya orang-orang mukmin. Sebab itulah kalau Ramadan dikatakan wa Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa mensyafaati. Puasa juga bisa mensyafaati. Juga dikatakan wa syahrul muwasah, dan itu adalah bulan tolong menolong. Di sini maknanya kenapa dikatakan dalam perkataan ulama kalau Rajab syahrul istighfar, bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, tapi giliran Ramadan bulan apa katanya? Wa Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena ternyata Allah ketika ada orang kembali kepada Allah di bulan Ramadan,
itu membutuhkan syafaatnya orang lain, entah itu mukminin, entah itu Al-Qur'an. Kalau kembalinya di bulan Rajab tidak butuh apa-apa. Betul ya? Kemudian ada hikmah lagi yang tersembunyi. Kenapa Allah menjadikan bulan Hurum itu ada 4? Ashhurul Hurum itu ada 4. Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Apa hikmahnya? Seandainya ada seorang hamba berbuat maksiat di bulan 1 dari 4 tadi, kemudian dia nantikan setiap tempat yang dibuat maksiat akan bersaksi kepada Allah. Bulan yang pernah digunakan sebagai maksiat akan bersaksi kepada Allah. Saksi yang dilakukan oleh bulan biasa dengan bulan Al-Hurum yang mulia di sisi Allah tentu nilainya berbeda. Kurang lebihnya begitu. Saksi yang orang berbobot, berpendidikan, berpengetahuan luas dengan orang yang tidak ada basic pendidikannya pasti beda. Bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan yang di bawahnya pastinya ada bedanya. Kalau saumpama Pak, dalam bab zina, ulama mencontohkan, dalam bab zina apabila ada 3 saksi yang melihat terjadi zina antara si A dengan si B, benar-benar melihat itu zina, bukan cuma melihat ada di rumah berdua atau di bawah pohon, benar-benar melihat kejadiannya. Tapi cuma 3 orang tok benar-benar melihat kejadiannya sebagaimana masuknya ujung celak ke dalam wadahnya. Maka kalau cuma 3 tok saksinya belum cukup, dan yang bersaksi malah kena had qadhaf. 80 jilidan. Padahal dia nyata-nyata berzina. Gara-gara saksinya cuma 3, harus saksinya 4 baru zinanya diterima. Makanya sepanjang sejarah itu setahu saya hampir tidak pernah terjadi kisos atau rojem sebab perzinaan, rojem bukan kisos, rojem sebab hukum rojem, penerapan hukum rojem pada zaman Rasulullah ataupun sahabat, kecuali orangnya ikrar. Belum pernah terjadi gara-gara ada 4 saksi. Karena tidak mungkin. Karena memang agama mempersulit, itu kehormatan orang Islam yang harus dijaga, tidak boleh dicoreng kalau hanya sekedar kira-kira. Ya. Hampir belum pernah terjadi, atau bahkan tidak pernah terjadi praktek rojem sebabnya adalah 4 saksi pada zaman awal. Tapi sebabnya adalah mereka ikrar sendiri. Ulama membahas 4 hukum rojem dalam bab zina bisa diterapkan kalau tidak dengan ikrar ya dengan 4 saksi. Kalau 3 saksi pada zaman Rasulullah pernah terjadi 3 saksi benar-benar melihat, tetapi karena dia tidak ikrar maka yang 3 saksi ini yang kena hukum qadhaf, bukan malah pelaku zinanya, karena tidak cukup saksi. Saking mahalnya, saking haramnya mengusik harga diri orang Islam kalau tidak benar-benar syaratnya ketat. Begitu juga Allah menjadikan bulan mulia itu 4. Ibarat 4 ini adalah saksi yang akan melaporkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di 4 bulan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lapor cuma bulan Rajab tok kepada Allah, bulan Rajab fulan ini punya dosa ya Allah, enggak diterima sama Allah. Karena cuma 1 saksi. Kalau yang lapor bulan Rajab 2 bulan, 2 dari bulan 4 yang mulia, juga belum diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 bulan yang lapor kepada Allah, ya Allah fulan bin fulan dalam bulan saya Rajab, dalam bulan ini Dzulqa'dah, dalam bulan ini Dzulhijjah, bersaksi kepada Allah dia melakukan maksiat, belum diterima persaksiannya kalau dia bermaksiat selagi salah satu dari bulan haram ini tidak bersaksi kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu minimal dari salah satu bulan 4 kita gunakan sepenuhnya untuk taat kepada Allah, sehingga ketika kita bertemu kepada Allah, barangkali 4 bulan dari bulan mulia ini bersaksi, ada salah satu bulan yang tidak mau bersaksi kepada Allah karena melihat kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang taat, dalam keadaan yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak diterima persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sehingga tidak diterima persaksian maksiat seorang hamba yang berbuat dosa di bulan tersebut
kalau cuma 3 tok yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kurang lebihnya begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada kurang sopan, barangkali ada salah tulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.